Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak, dosen penguji dan juga dosen pembimbing yang saya hormati, dosen penguji Bapak Trijoko Wahyu Adi, STMT PhD, lalu kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Moh Suef MSc, kemudian yang saya hormati juga Bapak dosen pembimbing saya yaitu Bapak Haryo Dwito Armono STM PhD, dan juga Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU. Perkenalkan, nama saya Zufri Setiaji. Berikut saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan terkait dengan proposal tesis yang saya sudah ajukan dengan judul Inovasi Project Management Information System atau PMIS dengan metode Quality Function Deployment di PT LAN Industri Persero. Secara singkat, ini adalah biografi saya. Saya lahir di Kerawang 2 November 1987. Saya menempuh pendidikan teknik elektro di Institut Teknologi Nasional dan juga berkarir di holding industri pertahanan yaitu PT LAN Industri. Dan juga beberapa sertifikasi yang sudah saya dapatkan. Saya akan masuk ke daftar isi, Pak. Izin untuk saya bagi presentasi ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka dan dasar teori, yang ketiga adalah metodologi penelitian. Saya akan masuk dulu di pendahuluan. Nah, jadi latar belakang saya mengambil judul ini adalah kaitannya dengan penyelarasan tools project management, Pak. Jadi di mana di PT LAN Industri ini kan erat kaitannya dengan proyek yang memang syarat dengan project management, Pak. Artinya basicnya adalah project, Pak, sehingga diperlukan penyelarasan tools project management untuk pelaksanakan proyek tersebut agar dapat termonitor dan terkontrol dengan baik, Pak. Nah, ini itu project management information system ini dibuat sebagai pengembangan dari PT LAN Industri untuk membuat salah satunya adalah one stop platform di mana mengintegrasikan dengan beberapa direktorat. Aplikasi ini pun dibuat secara in-house oleh bagian information system berkolaborasi dengan direktorat operasi. Nah, apa sih rumusan masalahnya? Untuk rumusan masalahnya sendiri memang pada saat berjalannya proyek, tentu saja proyek ini memiliki beberapa aspek yang perlu kita penuhi, Pak. Kaitannya dengan kebutuhan proyek, jalannya proyek, schedule, timeline, dan lain-lain. Sehingga memunculkan rumusan masalah dalam penelitian ini, Pak, yaitu menjadi kebutuhan serta penilaian untuk manajemen kaitannya dengan rancangan aplikasi project management dari dashboard yang ada di PT LAN Industri. Lalu kemudian apa saja sih atribut yang ingin dijadikan prioritas dalam aplikasi tersebut pada rancangan project management informasi sistem tersebut. Itu berdasarkan dengan user requirement atau kebutuhan dari pengguna, Pak. Lalu yang ketiga adalah apa sih inovasi atau bagaimana sih inovasi yang diperlukan pada rancangan aplikasi project management ini? Itu adalah 3 rumusan masalah yang saya angkat. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan dari penelitian ini dengan membuat rancangan inovasi tersebut adalah mengidentifikasi kebutuhan serta nilai penggunaan tentang kebutuhan aplikasi project management, di mana saat ini kan eranya sudah digital, sehingga harus dapat diakses dimanapun, siapapun, dan kapanpun. Lalu kemudian adalah mengetahui apa saja sih atribut yang dibutuhkan atau yang perlu diperhatikan serta diperbaiki serta ditingkatkan guna mencapai aplikasi yang optimal serta handal. Lalu yang ketiga adalah dari penelitian ini juga memberikan rekomendasi mengenai inovasi yang perlu dikembangkan pada rancangan aplikasi project management. Saya masuk ke bagian kedua, yaitu tinjauan pustaka dan dasar teori. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kaitan dengan metode, saya menggunakan metode Quality Function Deployment, di mana salah satu aspek yang perlu kita ketahui adalah terkait dengan service quality. Nah, service quality ini saya pelajari dari beberapa literatur, di mana yang menurut literatur yang saya baca yaitu Parasuraman, Zetamal, dan juga Berry di tahun 90 itu adalah skala serve qual
itu perlu menguraikan pengertian kualitas layanan menjadi 10 dimensi. Nah, itu penting kita untuk menganalisa atau mendapatkan informasi dari pengguna. Nah, di mana metode empirik yang dapat digunakan juga untuk meningkatkan kualitas layanan yang nanti dihasilkan dari aplikasi atau inovasi tersebut. Nah, secara perbandingan, ServQual ini juga memiliki dua faktor utama. Yang pertama adalah expected service atau persepsi pelanggan atas layanan yang akan mereka terima. Lalu yang kedua adalah layanan yang diharapkan atau diinginkan atau perceived service. Apa sih outputnya? Outputnya tentu saja akan menjadi perceived service quality, di mana itu menggabungkan antara expected service dan juga perceived service. Nah, hubungan service quality dan customer satisfaction ini penting karena itu juga menjadi landasan untuk memuaskan pelanggan atau pengguna, di mana itu tercuplik juga dalam literatur yang saya baca, yaitu dari Raffi Chandran di 2010. Nah, apa sih perbandingan itu diskalakan menggunakan apa? Saya menggunakan skala Likert, Pak, untuk dengan skala 1:5 untuk melihat perceived service dan juga expected service tersebut, sehingga dihasilkan perceived service quality. Kemudian masuk ke dalam quality function deployment. Nah, quality function deployment ini secara literatur yang saya baca itu ditemukan oleh Dr. Yoji Akau, di mana didefinisikan bahwa adalah metode yang mentransformasikan permintaan dari user, permintaan dari pengguna menjadi sebuah produk atau desain quality yang dapat digunakan dan memenuhi ekspektasi atau memuaskan pengguna. Nah, untuk QFD ini atau Quality Function Deployment ini, saya melihat ada aspek terkait dengan voice of customer dan juga dilihat dari house of quality tersebut, di mana terdapat beberapa aspek yang perlu kita cari tahu tentunya, yang kita cari tahu dengan cara survei atau meminta pendapat dari responden atau narasumber, di mana terdapat user requirement, priority rating, technical requirement, technical correlation, hingga nanti akhirnya didapatkan relation between user requirement atau kebutuhan pengguna dan juga kebutuhan secara teknis, sehingga dihasilkan berupa benchmarking dan competitive assessment. Kemudian yang berikutnya adalah Kansai Engineering. Nah, Kansai Engineering ini secara literatur yang saya baca itu ditemukan oleh Nagamachi, di mana dinamakan Kansai Engineering sekitar tahun 1970 di Hiroshima, di mana ini merupakan pengembangan jasa layanan yang berorientasi terhadap pengguna, artinya tetap memenuhi atau memuaskan pengguna dari layanan tersebut. Nah, untuk metode penerjemahannya sendiri itu bisa dikatakan terdapat dua metode. Yang pertama adalah mengidentifikasi perasaan pengguna atau apa yang dirasakan oleh pengguna tersebut. Bisa dari pengalaman sebelumnya atau mungkin pengalaman atau berdasarkan pengalaman sebelumnya dan juga obstacle yang pernah dihadapi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menganalisa data Kansei menggunakan metode psikologis medis atau keteknikan, lalu mendesain jasa layanan baru berdasarkan informasi hasil analisa. Lalu kemudian adalah Kano model. Nah, Kano model ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Noriaki Kano di tahun 1980, di mana model Kano ini bertujuan untuk mengkategorikan atribut apa saja sih dari suatu jasa layanan, di mana itu digunakan sebagai atribut dasar sesuai dengan kebutuhan serta yang diharapkan bagi pengguna. Bisa dilihat dalam layar, itu terdapat kuadran atau kurva yang terdiri dari 4 kuadran, di mana jika kita lihat berdasarkan garisnya, sumbunya, kita lihat itu sisi vertikal, itu bagian atas itu adalah customer satisfied, di mana kepuasan pelanggan. Tapi di sisi yang berlawanannya di sumbu vertikal tersebut adalah customer dissatisfied atau customer kecewa. Nah, jika kita lihat dari sisi horizontal atau sumbu horizontal, kita bisa melihat untuk apakah si persyaratan atau requirement atau atribut tersebut terpenuhi atau tidak. Di sisi bagian kiri, di sumbu horizontal itu tidak terpenuhi, namun di sisi sebelah kanan itu terpenuhi.
itu akan menjadi pertimbangan dari hasil Kano model tersebut. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang saya coba cuplik, saya coba pelajari literatur-literatur dan juga jurnal-jurnal yang ada. Saya cuplik ini hanya sebagian kecil saja. Nanti di dalam bagian daftar pustaka saya pun melampirkan artikel, jurnal serta sumber-sumber literatur yang saya baca. Nah, kaitannya dengan proposal tesis saya ini dengan judul Inovasi Project Management Information System dengan metode Quality Function Deployment di PT Line Industri, saya menggunakan secara mendalam beberapa literatur yang saya coba baca secara mendalam. Terutama tentunya tidak mengesampingkan teori-teori dasar yang dari penemu-penemunya ya. Artinya dari model Kano, Kansai Engineering, kemudian QFD, itu jelas menjadi dasar sebagai literatur saya. Yaitu literatur yang saya baca salah satunya ada 4 ini, Ravi Chandran terkait dengan serve qual dalam customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Lalu kemudian Hartono itu terkait dengan Kansai Engineering, Kano, serta QFD pada jasa layanan logistik. Kemudian adalah Raymond L terkait dengan PMIS, di mana PMIS ini sebagai studi empirikal yang berimpact atau berimplikasi terhadap project manager serta kesuksesan suatu project. Nah, untuk yang satunya lagi adalah Rizal A di tahun 2013, di mana ini menggunakan analisa penerapan PMIS yang sudah dilakukan oleh PT Indosat dan diteliti dengan menggunakan metode TAM. Lalu saya masuk ke bagian ketiga, Pak. Rencana alur penelitian saya buat seperti tampak di layar. Saya memulai dengan mengambil data awal, yaitu dengan survei responden atau narasumber, di mana saya melakukan survei wawancara terhadap beberapa narasumber sebagai responden saya, di mana orang tersebut pernah berkecimpung di project management. Kemudian dari situ saya lakukan analisa data saya mencoba untuk merumuskan masalah, kemudian menyusun matriks user domain, kemudian penentuan jumlah sampel, lalu kemudian adalah fokus group discussion. Lalu langkah berikutnya adalah menyusun kuesioner. Jadi dari data awal yang saya sudah dapat dari survei responden atau narasumber tadi, itu saya simpulkan, dan juga saya simpulkan juga dari analisa data yang sudah saya lakukan berupa survei, merumuskan masalah, serta fokus group discussion. Dari situ saya melakukan penentuan jumlah responden, di mana saya menggunakan rumus Slovin. Saya lakukan ini internal, Pak. Saya lakukan internal dalam divisi yang saya tempati saat ini. Artinya mengerucut hanya di internal divisi saya saja. Di situ saya menentukan beberapa karakteristik narasumber, nanti saya akan sampaikan di slide berikutnya. Lalu berikutnya saya menentukan service domain serta user requirement. Dari situ saya akan coba mengkorelasikan antara relationship antara user requirement dan juga technical requirement. Dari situ saya akan coba merumuskan penentuan untuk perceived Kansai serta menghitung untuk service quality gap. Dari situ juga saya berlanjut menentukan Kano model. Selanjutnya adalah saya akan melakukan penyimpulan atau perumusan kuesioner sehingga saya bisa menyebarkan kuesioner berdasarkan langkah-langkah yang tadi saya lakukan di awal. Nah, dari situ, dari penyebaran kuesioner tersebut, saya lakukan penilaian berupa dengan satisfaction score, sehingga dari situ saya pun berlanjut kepada benchmarking, evaluasi, rencana implikasi manajerial, kesimpulan dan saran, dan selesai. Seperti yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya terkait dengan penentuan jumlah responden, ini sifatnya tertutup di dalam divisi saya, artinya di mana saya melakukan survei, wawancara, FGD, serta merumuskan masalah itu terhadap dengan narasumber dari divisi saya, yaitu Direktorat Operasi dan Project Operation,
dengan responden berdasarkan fungsional atau jabatan, di mana tentu saja ada beberapa pertimbangan, antara lain pengalaman manajemen proyek, yaitu pengalaman yang bisa lebih dari 8 tahun, di bawah dan juga di bawah 8 tahun, serta tingkat pendidikan, apakah itu sarjana ataupun diploma ataupun magister. Kemudian juga gender, karena gender juga perlu jadi pertimbangan dikarenakan memang dalam divisi saya juga terdapat project manager yang dengan gender wanita seperti itu. Kemudian usia pun sama, kita melihat berdasarkan usia tersebut karena berkorelasi dengan pengalaman manajemen proyek. Berbicara tentang rencana implikasi manajerial, tentu saja dari hasil penelitian ini akan ada implikasi manajerial terhadap manajemen, di mana akan ditemukan temuan penting yang akan menjadi concern bagi peneliti, dan juga apa sih respon manajemen yang diperlukan, serta siapa sih yang bertanggung jawab akan temuan penting tersebut. Sehingga nanti akan dibuatkan juga rencana implikasi manajerial dalam tesis saya. Nah, berikut merupakan jadwal penelitian yang saya coba create atau saya coba lakukan. Saya sudah melakukan studi literatur kurang lebih 2 bulan. Saya lakukan dengan tahapan mulai dari seminar proposal tesis, alhamdulillah hari ini. Namun untuk studi literatur itu sudah saya lakukan sejak 2 bulan lalu, sampai dengan akhirnya poin 14 sidang tesis. Target saya itu di bulan keempat atau bulan Oktober, maaf. Dan juga publikasi ilmiah di bulan November. Berikut milestone secara gambaran lebih simpelnya. Harapan saya dapat melakukan sidang tesis di bulan Oktober dan juga langsung melakukan publikasi ilmiah di bulan November. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya pelajari berdasarkan literatur yang saya baca dan juga narasumber artikel serta narasumber yang saya baca dari repository. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Haryo. Terima kasih Pak Haryo.